Kasus yang terjadi adalah, kita historikan dulu sedikit ya. Kita kembali ke historinya. Waktu Nabi Adam alaihissalam memiliki anak masing-masing 20 laki-laki perempuan dan semuanya kembar, Allah perintahkan itu awal perkembangan manusia, agar Nabi Adam menikahkan misalnya Qabil dan kembarnya dan Habil sama kembarnya. Itu kan yang terkenal kisah Qabil dan Habil. Nah sekarang Allah perintahkan Nabi Adam untuk ini lahir laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Nabi Adam disuruh nikahkan kembarnya Qabil menikah sama Habil, dan kembarnya Habil menikah sama kembarnya Qabil gitu ya, ini Habil. Jadi ini pasangan Qabil nikah sama kembarnya Habil, kembarnya Habil menikah sama kembarnya Habil. Jadi seperti itulah kurang lebih. Nah ini waktu itu salah satu dari mereka tidak setuju. Dia mau nikah sama kembarnya. Nah akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh Nabi Adam alaihissalam, menyuruh anak-anaknya ini untuk memberikan persembahan yang terbaik menurut mereka. Salah satunya pengembala, salah satunya adalah ahli dalam perkebunan. Maka yang satu memberikan hewan terbaiknya berkurban di jalan Allah, yang satu memberikan justru hasil panennya yang biasa. Maka Allah terima dari yang satunya. Nah karena ini cemburu, maka dia mengancam untuk membunuh saudaranya. Dan perbuatan ini bukan didukung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau mungkin dokter tanya, Ustadz kenapa ayahnya Nabi tapi anaknya bisa buat begini? Kita perlu tahu ya, Allah ini menciptakan manusia sempurna sekali. Dan saking sempurnanya Allah memberikan kita potensi untuk berbuat kebaikan dan potensi untuk berbuat keburukan. Dua-duanya ada. Tujuannya kebaikan agar kita lakukan, keburukan agar kita sebagai ujian. Kita bisa kontrol diri gak? Emosi bisa kontrol gak? Karena kalau semuanya kita cuma cenderung baik, ya kita seperti malaikat, nggak akan ada pelanggaran. Tapi dengan adanya ini tantangan hidup nih. Bisa nggak kontrol emosi, bisa nggak kontrol hawa nafsu, nah gitu kan. Nah, si anak Adam yang membunuh ini, dia nggak bisa mengontrol itu dari gejolak dalam jiwanya. Maka dia pun membunuh saudaranya. Dan Allah gambarkan dalam surah Al-Ma'idah. Al-Ma'idah ini makanan yang turun dari surga waktu diminta oleh sahabat-sahabat Nabi Isa. Surah nomor 5 dalam Al-Quran. Tapi ada potongannya cerita tentang masalah Qabil dan Habil ini. Jadi dia bunuh saudaranya, dan setelah dia bunuh dia menyesal. Dia pun tidak tahu harus kubur dengan cara seperti apa. Lalu Allah datangkan satu burung gagak yang berantem sama gagak yang lain, satu terbunuh. Lalu temannya ini menggali tanah dan mengubur temannya. Maka dia mengatakan, coba saya bisa lakukan seperti ini buat saudara saya. Lalu dia menyesal. Ya, dia tidak kembali lagi kepada Nabi Adam. Dan kata Nabi Muhammad SAW, tidak ada pembunuhan yang terjadi sudah itu kecuali si pelaku pertama ini akan panen dosanya. Jadi memang perbuatan itu bukan didukung. Tapi dia tidak bisa